Dressing for success secara umum dianggap sebagai pilihan yang lebih mengena karena penekanannya pada diri sendiri. Pakaiannya yang membuat pemakainya terlihat profesional, percaya diri, dan membuatnya terlihat anggun. Biasanya ini cara dandan di lingkungan profesional, perkantoran, dan bisnis. Bila berpakaian yang representatif, orang akan lebih ingin mendengar presentasimu. Artinya, cara berpakaian dan penampilan kamu secara keseluruhan berpengaruh. Dressing up yang sukses akan nampak memancarkan profesionalismemu, kompetensimu, dan kepercayaan diri. Keprofesionalanmu terakui, berpakaianlah yang mencerminkan peran dan tanggung jawabmu. Halo, semoga teman-teman semua sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas. Bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Di episode kali ini kita akan kupas tentang berbusana ala dress to impress versus dress for success. Di dunia sekarang ini, di zaman di mana sosial media memegang peranan di hampir separuh dari waktu sebagian besar orang atau sedikitnya 3-4 jam per hari orang berselancar di sosial media, maka penampilan menjadi lebih diperhatikan daripada sebelum adanya sosmed. Di satu sisi, orang jadi lebih memerhatikan penampilannya. Ini menurut saya bagus. Orang lebih aware, lebih tidak underestimate agenda kita hari itu atau acaranya. Artinya, dia peduli berarti dia juga telah melakukan self-love. Mencintai, menghargai dirinya dengan berdandan, berbusana, mengenakan alas kaki yang baik, yang sesuai tempatnya. Sebaliknya, orang lain pun jadi perhatian dan menilai penampilan kita juga. Tentu saja orang dahulu juga. Etika berbusana itu sudah ada. Baju tradisional dan pakemnya, dikenakannya untuk apa, di mana. Kebaya, jarit wiron, baju bodo, dan kain lipas sabe, kain tenun Bugis Makassar, baju kurung dengan sarung songket, di Bali kebaya dengan tenun endeknya yang telah dikenal sejak abad 16. Bahkan salah satu kostum Jawa menjadi tren setelah diangkat di satu film, seperti mengenakan kebaya janggan, seperti yang saya pakai ini. Jengyah di film Gadis Kretek, yang beberapa waktu lalu menjadi tren membuat perempuan berkebaya model ini. Lantas ada kebaya model kutu baru dan prianya berbeskap. Tidak saja saat menghadiri pesta pernikahan adat, namun sudah dikenakan di berbagai event sosial. Di zaman ini orang memperhatikan dandanannya, pakaian yang dikenakannya. Beberapa memang tahu atau sengaja siap untuk kalau nanti berfoto, diunggah ke story. Maka harus tampil on point kan, harus mengesankan. Saya suka orang berdandan sebab berbusana yang baik adalah bentuk tata krama. Ini manner dan kepribadian. Berarti ia telah meluangkan waktu untuk mematut diri, memilih pakaian yang sesuai untuk acara yang akan dituju, menunjukkan respect kepada dirinya sendiri dan orang lain. Pada dasarnya, ia menghargai pergaulannya, kehadiran orang-orang yang berinteraksi dengannya juga.
cara kita menampilkan diri kita bisa mempengaruhi secara signifikan pada kehidupan pribadi dan profesional kita. Berdandan secara keseluruhan yang sengaja atau bertujuan untuk memancing perhatian orang lain atau untuk sekelompok orang, kadang malah sebenarnya belum tentu pas atau cocok untuk dirinya. Dan kita yang melihatnya akan berkata dalam hati, aduh too much ya. Sebaliknya, seseorang yang berpakaian effortless, malah kita berdecak kagum. Keren banget sih, apanya ya yang membuat dia wow? So, di sini kita akan bahas karakter keduanya. Pilihan tentu ada pada setiap individu. Teman-teman bisa menentukan pilihan mana yang akan dipakai, yang nyaman untuk keseharianmu dan untuk kegiatanmu. Berbusana yang membuat kesan atau yang membuat sukses atau di antara keduanya. Baik itu yang dikenakan sehari-hari untuk bekerja, karena sekarang kan bekerja bisa dari mana saja. Di kantor, di lounge, kafe, dan lainnya. Untuk urusan keluarga, misalnya untuk jemput anak sekolah, ke arisan, ke pengajian, bahkan saat kita harus menghadiri undangan satu pesta korporat, ulang tahun, wedding anniversary, pertunjukan konser klasik, sampai undangan designers di satu fashion week. Nah, sebelum kita sampai pada ciri karakter antara dress to impress dan dress for success, kita setuju bukan? Bahwa bagaimanapun juga, the minute kita keluar rumah, kita tidak memakai baju rumah. Apalagi baju yang penampakannya, baju yang terlalu rileks, kusut pula. Oke, dalam hal berdandan, berbusana, ada dua konsep utama yang sering dibicarakan dan tak jarang jadi perdebatan, yakni topik kita kali ini. Berdandan, berbusana untuk tampil mengesankan, dress to impress, dan berdandan atau berbusana untuk meraih sukses, dress for success. Meskipun keduanya sebenarnya pada dasarnya berpengaruh mengelevasi orang yang mengenakan busana tersebut, terlihat stunning, eye-catching, atau membuat wow lebih dari biasa, namun pendekatan keduanya berbeda. Ini mengacu pada gaya pribadi setiap individu, juga seleranya, taste-nya, dan masing-masing dengan tujuan dan hasil penampilan yang berbeda. Jadi, di mana yang membuatnya menonjol? Dressing for success secara umum dianggap sebagai pilihan yang lebih mengena, karena penekanannya pada diri sendiri. Pemilihan keseluruhan tampilan, dandanan, pakaiannya yang membuat pemakainya terlihat profesional, percaya diri, dan membuatnya terlihat anggun. Biasanya ini cara dandan di lingkungan profesional, perkantoran, dan bisnis. Sementara dress to impress, karena tujuannya yaitu tadi, berdandan yang sengaja untuk mencari perhatian dan mengesankan orang tertentu atau sekelompok orang, terkadang menyiratkan fokus yang lebih lahiriah. Jadi ia mengelevasi dan tidak ragu menonjolkan salah satu sisi tubuhnya yang ia tahu sebagai sisi terbaiknya, sisi terkecenya, sisi fotogeniknya. Misal lengannya, seorang dengan lengan langsing, tone, terbentuk terlihat karena sering olahraga, ia akan tidak ragu memakai sleeveless dress, baju tanpa lengan, atau yang anak sekarang menyebutnya baju ketekan. Karena ia tahu orang akan menengok ke arahnya dan ke lengannya, ia akan senang orang memperhatikan atau menengok padanya melalui cara berpakaiannya ini. Di mana karena ini mencolok, tidak selalu sesuai untuk di tempat kerja ya. Saran saya, bawalah blazer atau jaket atau kardigan cantik untuk saat meeting. Bisa dikenakan, bisa dikalungkan, sehingga lenganmu tidak terekspos. Di budaya Jawa tertentu, orang tua kita akan risih kalau kita memakai baju yang terlihat sekali kita menonjolkan bagian tertentu. Mereka pasti akan berdalih atau menawarkan sesuatu untuk kita kenakan
agar terlihat lebih decent, lebih sopan. Itu artinya beliau sungkan. Dan saya setuju karena ini juga manner. Ini kita menghargai diri sendiri dan orang yang lain. Kunci perbedaannya ada pada satu, fokusnya. Seorang yang mengenakan dress for success berfokus pada bagaimana penampilan dirinya. Ia merepresentasikan dirinya dari apa dan cara ia mengenakannya. Ia terlihat sebagai seorang yang dapat diandalkan, yang memiliki authority, pengaruh, power. Jadi fokusnya pada dirinya. Sementara yang berpakaian dress to impress, fokusnya lebih bagaimana caranya ia mendapat impresi atau mendapatkan pujian yang bisa membekas pada orang lain. Apapun yang ia tampilkan, prioritas gayanya untuk orang lain, untuk dipandang orang. Ini fokus orang yang mengenakan dress to impress. 2, di mana mengenakannya. Berbusana dress for success biasanya dikenakan dalam situasi formal, profesional, saat job interview, misalnya, atau meetings dengan klien, acara networking, di mana berbusana dress to impress, orang mengenakannya saat acara gaul, pesta, yang bakalan dilihat semua orang yang hadir di sana. So, dress to impress bisa diterjemahkan seperti ini, berdandan, berpakaian sedemikian rupa agar berkesan. Bagi para perempuan umumnya dan sebagian pria, memilih prioritasnya pada looknya, pakaian yang gaya, stylish, keren, cantik. Tak jarang juga yang menonjolkan kemewahan, menyesuaikan acara yang dihadirinya. Berbusana untuk membuat orang lain terkesan. Seringkali pilihan busananya memang diarahkan untuk attention getter, menarik perhatian. Pilihannya segalanya yang sedang ngetren. Konteksnya berdandan all out untuk orang lain. Biasanya saat datang di acara-acara gaul, pesta penganugerahan award, undangan launching produk, pembukaan butik, di mana dia harus terlihat stand out from the crowd. Jadi yang paling terlihat, paling menonjol. Karena ya tujuan utamanya yang diinginkan yaitu meninggalkan satu statement, leaving an impression. Seolah, lihatlah saya, ada saya loh. Harapannya agar orang yang ditemui mengingatnya. Saya ingat quote dari Emma Watson, bintang utama Harry Potter, yang mengatakan, wearing unbranded and cheap clothes doesn't mean you're poor. Remember, you have a family to feed, not a community to impress. Mengenakan pakaian tanpa merek dan murah bukan berarti kamu akan terlihat miskin. Ingat, kita punya keluarga yang kita beri makan, bukan masyarakat yang ingin kita buat terkesan ke kita. Sebaliknya, seperti quote Lady Gaga, saya tidak berpakaian untuk meninggalkan kesan kepada siapapun atau untuk memasarkan diriku untuk musikku. Tapi inilah aku yang sesungguhnya. I don't dress any particular way to impress anyone or market myself for my music. It's actually who I am. Bahkan, orang yang berdandan berbusana untuk mengimpress atau menarik perhatian orang lain, ia mengatakan, meskipun kamu hanya mau ke ruang duduk atau ke dapur di rumahmu, pakailah baju yang terbaikmu. Positifnya, ia bisa memengaruhi orang lain untuk menghargai dirinya sendiri dengan bergaya berbusana ala dia untuk mendapatkan job atau bisnis. Namun tentunya pahami dulu batasannya. Dress to impress klasik bisa diterapkan untuk profesional. Bisakah mengenakan dandanan dress to impress pada saat job interview? Get ready. Untuk wawancara, penting berpakaianlah lebih formal. Bersiaplah mencerminkan karakter percaya diri, profesional, sopan. Berpenampilan rapi. Pilihlah pakaian
yang ada karismanya dan sesuai dengan karakter di lingkungan calon tempat kerjamu. Sebenarnya dengan berpakaian dress to impress, siapa yang kamu ingin impress? Siapapun yang kamu inginkan terkesan dengan penampilanmu, sesuaikan dengan kesempatan dan situasinya. Seperti mengesankan calon mertua, tentu memakai pakaian rapi, konvensional, sopan, sesuai adat dan adabnya. Di acara black tie dinner, pria memakai jas, kemeja rapi, dasi kupu, sepatu disemir mengkilat, shining. Begitu juga perempuannya memakai gaun tercantik, aksesoris minimalis, stunning. Kenakan mutiara untuk anting dan kalung mutiara simple satu baris, sepatu heels senada dengan gaunnya. Ke acara networking, pakaian yang mencerminkan profesional, rapi, anggun. Nah, berbusana dress for success untuk mensukseskan apa? Keseluruhan kesan pertama, first impression yang baik, sangat penting saat untuk mendapatkan pekerjaan, proyek, atau bisnis. Tingkat kesuksesanmu tak bisa dipungkiri berawal dari orang yang kamu temui pertama, seperti pewawancara, calon mitra bisnis, yang akan memulai mengevaluasi kita. Kita akan dilihat seperti di browsing, dari atas ke bawah, dari sinyal nonverbal yang tersirat seperti dari gaya penampilanmu, warna pakaian, keseluruhannya pas atau tidak, dan kerapian pakaian, termasuk pilihan aksesoris ditambah ketegasan saat berjabat tangan, postur tubuh, cara kamu membawa diri, serta level eye contact saat berbicara, antusiasmemu, dan rasa percaya dirimu. Pilihan pakaian yang kamu kenakan menjadi pertanda utama bahwa kamu menghormati pewawancara dan perusahaannya tentunya. Memperlihatkan seberapa serius kamu dengan kesempatan wawancaranya. Semakin baik kamu berpakaian bisa memengaruhi pertimbangan mereka untuk menerimamu. Tidak berpakaian secara profesional dapat dianggap sebagai kurang menghargai, bahkan pelanggaran norma. Jadi, dress for success, seberapa jeniusnya kamu, dan kamu bisa membuat sebuah bisnis sukses, kamu bisa memasarkan forex atau asuransi yang kamu katakan cepat melejit, cuan, menjanjikan. Bila berpakaian yang representatif, orang akan lebih ingin mendengar presentasimu. Sebaliknya, orang akan kurang tertarik bahkan langsung malas atau menjudge bila kamu berpenampilan yang kurang mencerminkan kemelejitan itu. Artinya, cara berpakaian dan penampilan kamu secara keseluruhan berpengaruh. Dressing up yang sukses akan nampak memancarkan profesionalismemu, kompetensimu, dan kepercayaan diri. Kamu berpakaian untuk menghargai diri sendiri. Saya ingat ibu saya, orang Jawa kan. Dulu kalau saya mau pergi tiba-tiba beliau mengatakan, "Mama ada scarf yang cocok untuk bajumu." Waktu saya memakai baju tanpa lengan, padahal saya membawa blazer. Atau, "Mama ada brooch nih atau kalung yang matching sama antingmu." Ini saat saya memakai baju yang polos. Dan ibu saya 100% benar. Itu cara beliau memberikan pendapatnya. Suka atau tidak, sadari bahwa orang akan menilai kita dari penampilan kita. In a good way, of course. Ini untuk kebaikan dan kesuksesan kita. Saat di kelas Level Up Your Elegance saya, tentang bagaimana keanggunan berperan, peserta mengatakan, saat saya terapkan ajaran keanggunan ini, memperhatikan dandanan, berpakaian yang tidak setengah-setengah. Benar Bu, saya jadi pede. Sebegitu pengaruhnya ya Bu. Tips berpakaian dress for success, kita ketahui, dressing well is a form of good manners. Berpakaian yang baik merupakan bentuk
dan sikap kesopanan. Untuk perempuan, bajumu harus pas dengan bentuk tubuhmu. Kenali bentuk tubuhmu, apakah buah per, stroberi, apel, atau bentuk jam pasir. Pakailah pakaian yang sesuai, jangan terlalu ketat. Pakai pakaian yang sesuai dengan dress code di tempat di mana kamu bekerja atau acaranya atau undangannya. Untuk ke tempat kerja dan bisnis, pakaian yang professional look dan semi-konservatif akan lebih masuk. Bila acara resmi, mengenakan pakaian yang ada touch of Indonesia, misalnya padu badan batik atau tenun dengan pakaian atasanmu, jas misalnya, akan membuatmu elegan dan berkelas. Pilihlah aparel pelengkap yang cocok. Kita bisa meminta pendapat pada penata gaya yang paham tentang fashion and apparel ini, seperti model tas, sepatu, aksesoris yang spesifik untuk ke tempat dan tujuan kamu. 3. Pastikan kerapianmu, bahwa pakaianmu bersih, tersetrika rapi, dan pas dengan tubuh, bukan yang sesak ya. Sepatu yang klasik, bukan yang fancy, yang bling-bling. 5. Setelan blazer dan celana panjang atau rok. Panjang rok selutut atau lebih panjang. Sebagai profesional, kamu tidak mengenakan mini yang sebentar-sebentar kamu akan sibuk menarik-narik rokmu karena risih. Juga akan kurang sopan. 6. Hindari blus transparan atau sweater yang ketat dan bercoakan leher rendah yang akan mengundang pandangan orang. 7. Plain style, polos atau monokrom, sewarna dasar, lebih baik daripada bunga-bunga ceria. Nah, motif batik, tenun, ikat, dan wastra Indonesia lainnya are acceptable. 8. Bila kamu memakai stocking, pakai yang polos tanpa motif, warna kulit atau neutral color, atau hitam bila berpakaian hitam. Nah, untuk kamu yang suka memakai stocking, bawalah selalu extra stocking, just in case tersobek. Untuk prianya, 1. Setelan celana dan blazer, warna navy, hitam, abu-abu, atau kaki dengan kemeja polos tanpa dasi. Kenakan ini pada saat interview. Pada saat ke kantor untuk meeting dengan klien, boleh memakai polo shirt yang dikancingkan hingga atas sebagai alternatif kemeja dengan warna yang soft tentunya. 2. Kemejanya polos, yang matching warnanya. Lebih muda dari warna blazernya atau celana panjangnya. Bisa putih atau biru muda atau krem. 3. Lengan tertutup hingga di pergelangan tangannya atau di mansetnya. Menggulung lengan kemeja membuatmu kurang profesional dan akan terlihat santai. Dasi bila untuk acara formal dapat dikenakan. Sesuaikan motifnya dengan karaktermu dan karakter tempatmu bekerja atau bisnismu. Kenakan kaos kaki pada acara formal, warna sesuaikan dengan celanamu. Sepatu bertali lebih baik daripada pantofel. Sebagai konklusinya, dressing for success dapat mengelevasi martabatmu. Mengenakan pakaian keren, rapi, pas, dapat membantumu merasa menguasai suasana, memiliki kepercayaan diri. Keprofesionalanmu terakui. Berpakaianlah yang mencerminkan peran dan tanggung jawabmu. Mengenakan pakaian office attire membantumu fit in masuk pada suasana kerja. Ini akan memberikan kesan dewasa, kesan yang baik bagi manajer perekrutan dan atasan di tempat kerja kita nantinya, termasuk yang akan menjadi penilaian, tentu dibarengi dengan performa kerja yang baik. Meningkatkan kepercayaan diri. Kenakan pakaian yang membuatmu merasa lebih kompeten dan rapi. Be authentic. Ekspresikan kepribadianmu dalam batas-batas tertentu. Menghargai orang lain dan dirimu. Jadilah dirimu sendiri sesuai dengan karaktermu. Agar long lasting
Berinvestasilah pada produk berkualitas tinggi yang akan bertahan lama. Kebersihan dan kerapian. Kenakan pakaian yang bersih dan baru, artinya yang telah tercuci rapi dan disetrika. Dan yang pas, tidak longgar, tidak ketat. Sepatu. Kenakan sepatu yang bersih dan berwarna gelap, atau sesuai warna yang dominan yang dipakai kamu, yang bersih dan serasi dengan model pakaianmu. Berpakaian dress to impress, yang memberikan positive impression. Kamu dapat membangun kesan positif terhadap orang lain yang dapat membuat orang menyeganimu, memberikan kekagumannya kepada kamu. 2. Dengan berpakaian yang berkesan baik dapat mempengaruhi keputusan perekrutan, promosi jabatan, ataupun bisnismu ke depannya. Dengan memakai pakaian yang mengesankan, yang sesuai dengan lingkungan di mana kamu berkegiatan, rekan kerjamu pun akan memandangmu sebagai seorang yang keren. Berdandan berbusana untuk tampil lebih percaya diri, ini jelas. Ini juga fakta psikologis yang didukung sains bahwa apa yang kita kenakan dapat menyulut kreativitas, meningkatkan motivasi yang memengaruhi hasil kerja kita hari itu. Apapun yang kamu kenakan, hadirkan kesan profesional tanpa harus kehilangan sentuhan pribadimu. Pancarkan aura elegan dan berwibawa. Kenakanlah dandanan busana yang mencerminkan the best version of yourself, yang menampilkan versi terbaik dirimu. Oke, bisa pasti. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.